Halo sobat, selamat datang di channel Mr. Bobang. Pada video kali ini, Mr. Bobang akan menceritakan sebuah film yang berjudul Moana. Oke sobat, sebelum kita mulai ceritanya, tidak ada salahnya bantu tekan like dan subscribe ya sobat. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar sobat-sobat semua tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Film ini dirilis pada tahun 2016, yang menceritakan di mana seorang gadis berpetualang untuk menyelamatkan pulau mereka dari kehancuran, di mana seorang dewi pulau yang bernama Te Fiti dengan kekuatan batu jantungnya yang luar biasa, yang bisa menciptakan sebuah kehidupan. Suatu hari, ada seorang dewa pemberani. Dia adalah setengah dewa angin dan dewa laut. Ia bernama Maui. Maui mencuri jantung batu Te Fiti dengan pedang kailnya, sehingga Te Fiti mulai hancur. Ketika Maui mencoba melarikan diri, dia dihadang oleh iblis yang bernama Teka. Iblis itu juga mengincar jantung Te Fiti, sehingga terjadilah pertarungan di antara Maui dan Teka yang membuat pedang kail Maui dan batu jantung Te Fiti jatuh ke dasar laut dan menghilang. Sejak saat itu, Maui pun ikut menghilang. Semua kisah ini diceritakan oleh seorang nenek yang bernama Tala kepada semua anak-anak di Pulau Motolui. Salah satu anak yang mendengar cerita itu adalah cucunya yang bernama Moana. Moana adalah anak dari kepala desa Pulau Motolui. Suatu hari, Moana bermain di tepi pantai. Dia bertemu dengan seekor anak penyu dan menyelamatkannya dari serangan burung laut. Moana menolong anak penyu itu hingga akhirnya anak penyu itu berhasil sampai ke lautan. Dengan kebaikan hati Moana, lautan memilih Moana untuk mengambil jantung Te Fiti. Ketika Moana berhasil mendapatkan jantung Te Fiti, tiba-tiba ayahnya muncul dan secara tidak sengaja Moana menjatuhkan jantung Te Fiti. Belum sempat mengambil jantung Te Fiti yang terjatuh, ayah Moana langsung membawa Moana kembali ke desa. Seiring berjalannya waktu, Moana pun tumbuh dewasa dan menjadi gadis yang cantik dan pemberani. Suatu hari, ketika Moana ingin pergi ke pantai, ayahnya tiba-tiba menghalanginya dan membawanya ke atas bukit. Moana diperlihatkan sebuah tumpukan batu di atas bukit. Batu itu adalah batu para pemimpin Pulau Motolui yang terpilih. Ayahnya mengatakan, suatu saat Moana juga akan meletakkan batu di atas tumpukan batu tersebut. Setelah perbincangan di atas bukit, Moana jadi lebih menikmati daratan di desanya dan mengurangi minatnya terhadap lautan. Setelah beberapa tahun berlalu, Pulau Motolui yang sebelumnya penuh dengan kekayaan alam, sekarang berbanding terbalik. Warga mengalami gagal panen dan juga sulit menangkap ikan. Melihat itu semua, Moana mencoba memberi solusi, yaitu pergi keluar dari karang dan mencoba menangkap ikan. Mendengar ide dari Moana, sang ayah pun marah dan memperingati Moana agar tidak keluar dari pulau. Moana pun menjadi bingung kenapa ayahnya tidak mengizinkan mereka keluar dari karang. Melihat Moana yang murung, sang ibu datang menghampiri Moana dan memberitahukan alasan ayah Moana melarang semua warga pergi menangkap ikan keluar dari karang. Sang ibu menceritakan, beberapa tahun yang lalu, ayah Moana pernah mengalami kecelakaan saat berlayar di luar karang, dan pada saat itu juga ayah Moana kehilangan sahabatnya. Semenjak kejadian itu, ayah Moana melarang semua warga keluar dari karang. Setelah mendengar cerita dari sang ibu, Moana pun menjadi penasaran dan pergi keluar dari karang menggunakan sebuah kapal bersama seekor anak babi yang bernama Pua. Ketika Moana mulai keluar dari karang, tak lama kemudian ombak datang menghantam perahu mereka sampai hancur. Beruntung Moana masih selamat dan dia masih bisa kembali ke pulau bersama dengan Pua. Sesampainya di pinggir pantai, Moana pun bertemu dengan neneknya. Mereka berdua berbincang dan kemudian neneknya memperlihatkan sebuah gua. Neneknya meminta Moana untuk masuk seorang diri ke dalam gua tersebut. Ternyata di dalam gua itu terdapat banyak sekali kapal laut. Dan ketika Moana memainkan genderang kapal, tiba-tiba muncul api di setiap kapal. Di sana, Moana mulai menyadari bahwa sebenarnya jati diri warga Pulau Motolui adalah seorang penjelajah lautan. Akan tetapi, sejak jantung Te Fiti dicuri, mereka berhenti menjadi penjelajah lautan.
Karena banyak monster laut yang muncul, kegelapan tiba, dan banyak kapal penjelajah yang hilang. Sehingga penjelajahan pun dihentikan dan kapal mereka disembunyikan. Kegelapan yang terus menyebar membuat ikan-ikan serta hasil alam rusak. Kemudian, sang nenek memberikan jantung Te-Fiti kepada Moana dan meminta Moana untuk menemui Maui untuk mengembalikan jantung Te-Fiti. Samudra juga telah memilih Moana untuk itu. Nenek juga menjelaskan kalau keberadaan Maui ada di bawah bintang yang berbentuk kailnya. Moana bergegas pergi untuk menceritakan kepada sang ayah. Setelah mendengar cerita dari Moana, sang ayah malah marah dan ingin membakar kapal-kapal yang telah lama disembunyikan itu. Tak lama kemudian, mereka mendapat kabar kalau sang nenek pingsan. Di sini, Moana disuruh sang nenek agar menemui Maui untuk mengembalikan jantung Te-Fiti agar dapat memusnahkan kegelapan yang menyerang. Kini petualangan Moana di laut lepas dimulai. Secara tidak sengaja, ada ayam bodoh tapi lucu di kapal Moana yang bernama Heihei. Di perjalanan, mereka dihadang oleh badai sehingga membuat kapal mereka terbalik dan terombang-ambing di tengah laut. Saat sadar, ia telah berada di daratan. Ketika ia melihat di sekelilingnya, ternyata itu adalah tempat Maui. Setelah bertemu dengan Maui, ia mengajaknya untuk mengembalikan jantung Te-Fiti. Tapi, Moana malah dikurung dalam sebuah gua, sedangkan Maui akan membawa kapal Moana untuk mencari kailnya yang hilang. Moana terus berusaha untuk keluar dari gua tersebut, hingga akhirnya dia pun berhasil keluar. Maui meninggalkan Moana di pulau itu, tapi Roh Samudra membantu mengantarkan Moana ke atas kapal. Berulang kali Moana dilemparkan ke laut, tetapi Samudra terus mengembalikannya ke atas kapal. Ternyata Maui takut dan tidak ingin dekat lagi dengan batu jantung Te-Fiti, karena batu itu diincar banyak orang dan orang-orang jahatlah yang mengincarnya. Dan benar saja, langsung ada yang menyerang kapal mereka, yaitu bajak laut Kakamora. Mereka mencoba melarikan diri, tapi terlambat karena para bajak laut langsung menggantung ke kapal mereka, dan kapal mereka pun ditarik. Secara tidak sengaja, batu itu terjatuh dan dimakan oleh Heihei si ayam bodoh. Para bajak laut itu pun menangkap Heihei. Moana dan Maui pun tidak mau tinggal diam. Mereka segera mendekati kapal itu untuk mengambil kembali batu Te-Fiti dan Heihei si ayam bodoh. Moana dengan cepat naik ke atas kapal Kakamora dan menghadapi mereka. Tapi Maui mencoba melarikan diri dan meninggalkan Moana. Lalu, Moana menghadapi para bajak laut dan mengambil kembali batu Te-Fiti dan Heihei, hingga akhirnya Moana berhasil kembali ke kapalnya lagi. Batu Te-Fiti pun berhasil keluar dari mulut Heihei, lalu mereka juga berhasil membuat kapal besar Kakamora bertabrakan dan lepas dari kejaran mereka. Kini Maui mulai respect dengan keberanian Moana, dan saat itu Maui mulai menjelaskan jika ingin ke Te-Fiti harus melawan iblis yang bernama Teka. Hal itulah yang membuat Maui takut ke sana. Akan tetapi, Moana tidak kehabisan akal. Ia membujuk Maui dan mengatakan, kalau Maui bisa mengembalikan Te-Fiti, ia akan dikenal sebagai pahlawan dunia. Lalu Maui pun tertarik mendengar hal itu. Dia mau mengembalikan batu Te-Fiti itu dengan persyaratan yaitu menemukan kailnya terlebih dahulu di Laut Timur. Di sini, Moana juga diminta untuk diajarkan cara berlayar yang baik. Permintaan itu sempat ditolak oleh Maui, tetapi Samudra membius Maui dengan jarum bius Kakamora. Hingga mau tidak mau Maui harus mengajari Moana cara berlayar yang baik dan benar. Keesokan harinya, mereka telah sampai di suatu pulau. Maui mendaki sebuah tebing tinggi diikuti oleh Moana. Setibanya mereka di atas, Maui membuka pintu jalan masuk dunia monster. Lalu mereka langsung masuk ke dalam dunia monster. Di tempat itu terdapat banyak monster menyeramkan yang menghuni tempat itu. Tidak lama kemudian, Moana melihat kail milik Maui. Rencana pun dibuat untuk mengambil kail itu. Moana masuk lebih dahulu untuk memancing Tamatoa keluar hingga Tamatoa menunjukkan dirinya. Sembari Moana mengalihkan monster Tamatoa, lalu Maui akan naik ke punggung untuk mengambil kail miliknya. Namun lucunya, ketika Maui mengambil kailnya, dia belum bisa mengendalikan kekuatannya.
dan Maui belum mampu mengalahkan Tamatoa. Saat itu, Moana mendapatkan ide untuk mengelabui Tamatoa. Moana memperlihatkan batu Te-Fiti yang palsu kepada Tamatoa agar mereka bisa lolos kabur dari tempat itu, dan mereka pun berhasil pergi dengan bantuan semburan air. Sesampainya mereka di daratan, Maui pesimis tidak mampu mengalahkan iblis Teka karena dia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Selama perjalanan, Maui terus pesimis dengan hal ini. Akan tetapi, Moana tidak tinggal diam. Ia memancing Maui terus semangat dan menceritakan jika pulaunya membutuhkan Maui untuk menyelesaikan misi ini. Maui mulai bercerita kalau sebenarnya ia adalah seorang anak manusia yang dibuang oleh orang tuanya ke laut. Sampai pada akhirnya, ia ditemukan oleh dewa yang memberikan kail ajaib itu, dan dia menjadi dewa untuk melayani manusia. Setelah itu, Maui seperti semangat kembali. Ia terus berlatih hingga akhirnya ia dapat mengembalikan kekuatannya kembali. Perjalanan panjang pun telah dilewati hingga mereka sampai pada tujuan mereka. Maui pun mencoba terbang menuju Te-Fiti, tapi sialnya dia dihadang oleh Teka. Ia sempat dihajar oleh Teka, tapi dia masih bisa bangkit kembali. Ketika kapal mereka ingin diserang, Maui mencoba menahan dengan kailnya sehingga kailnya rusak dan hampir patah. Hal itu pun membuat Maui tidak ingin melanjutkan misi mereka untuk mengembalikan jantung Te-Fiti, karena menurutnya dia tidak akan mampu melawan iblis Teka tanpa kailnya. Hingga akhirnya Maui pun meninggalkan Moana. Moana mulai putus asa dan berpikir dirinya bukanlah orang yang tepat yang dipilih oleh samudra. Pada saat itu juga, bayangan neneknya tiba-tiba datang dan meyakinkan Moana bahwa dia adalah orang yang tepat yang dapat mengembalikan jantung Te-Fiti. Lalu Moana bergegas memperbaiki kapalnya yang rusak akibat pertarungan antara Maui dan iblis Teka. Setelah itu, Moana dengan berani mencoba mengembalikan jantung Te-Fiti. Dalam perjalanan, dia kembali dihadang oleh Teka. Lalu Moana mencoba mengalihkan perhatian Teka agar dapat sampai ke tempat Dewi Te-Fiti. Ketika Moana hampir tertangkap oleh Teka, tiba-tiba Maui muncul dan memotong tangan Teka dengan kailnya. Pada saat Moana hampir sampai ke tempat Dewi Te-Fiti, Maui mencoba menghalang bola api yang hendak dilemparkan Teka ke arah Moana, sehingga menyebabkan kail Maui patah. Pada saat Moana hampir sampai di tempat Dewi Te-Fiti sudah tidak ada di sana. Seketika, Moana melihat ke arah iblis Teka. Dia pun menyadari bahwa Teka sebenarnya adalah Dewi Te-Fiti. Lalu Moana meminta lautan agar memberikan jalan dan bertemu langsung dengan Teka dan mengembalikan batu jantungnya, sehingga Dewi Te-Fiti kembali ke wujud aslinya dan kegelapan pun menghilang. Saat Moana dan Maui berada di atas tangan Dewi Te-Fiti, Maui segera mengakui kesalahannya di masa lalu dan meminta maaf. Dengan kebaikan hati Dewi Te-Fiti, dia pun memperbaiki kail Maui yang rusak. Lalu Moana kembali ke Pulau Motolui dan disambut kedua orang tuanya dengan bahagia. Semenjak jantung Dewi Te-Fiti dikembalikan, kegelapan pun menghilang. Mereka pun kembali menjadi penjelajah lautan. Film pun tamat. Terima kasih telah menonton sobat-sobat. Semoga kalian semua bisa terhibur. Sekali lagi Mr. Boba ingatkan, bantu channel ini agar dapat berkembang ya sobat. Caranya dengan like, subscribe, dan komen. Terima kasih.